Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan mengenai masalah pembelajaran matematika. Kali ini kita berada pada topik jarak titik ke garis. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba menyelesaikan satu masalah ya, atau satu soal yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Nanti di sana kita akan mencoba membahas kira-kira bagaimana cara menyelesaikan atau teknik menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke garis, serta alat bantu apa yang harus kita siapkan. Ini penting agar dalam menyelesaikan masalah itu, khususnya yang berkaitan dengan jarak titik ke garis, kita bisa lebih terampil dan lebih mudah menentukan solusinya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama adalah tentu saya berharap Anda memperoleh pengalaman dan keterampilan menyelesaikan masalah jarak titik ke garis. Yang kedua adalah agar Anda memperoleh pengalaman cara mengidentifikasi alat bantu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah jarak titik ke garis. Ya, karena anak-anak sekalian, seringkali kita ketika berhadapan dengan soal atau ketika kita ingin menyelesaikan soal atau masalah, kita kekurangan ide, kita kekurangan alat bantu yang sebetulnya sangat kita perlukan sebagai prasyarat di dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentu pembelajaran ini diharapkan bisa memberikan pengalaman bagaimana cara kita memilih alat bantu yang tepat sesuai dengan konteks persoalan atau permasalahan yang kita hadapi. Ya, misalkan kita memiliki soal sebagai berikut. Ini soalnya sangat sederhana, tetapi ini bagus sebagai bentuk pembelajaran kita bagaimana memilih strategi penyelesaian dari masalah yang ada. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Ini kita lihat ya, ada kubusnya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Coba kita lihat. Nah, ketika kita menghadapi satu masalah ya, sebaiknya kita coba identifikasi dulu ya, kita gambar. Nah, kita identifikasi seperti ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh soal ya. Nah, dari informasi yang diberikan oleh soal ini, nanti kita mencoba mengidentifikasi alat bantu apa yang kita perlukan di dalam menyelesaikan soal ini. Kita gambar ya, ketika kita gambar begini nanti kita sudah memiliki gambaran saya butuh apa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, contohnya di sini, karena ini yang ditanyakan berkaitan dengan jarak ya, dan kemudian ketika kita menggambar kita menemukan satu bentuk yang memenuhi syarat tertentu dan memerlukan alat bantu tertentu dalam menyelesaikan, maka kita sudah bisa memilih. Nah, misalnya di sini kita lihat, di sini ada segitiga ABE. Nah, apa yang diperlukan dalam menyelesaikan ABE ini? Dan kita punya masalah apa? Di sini kita misalnya dari soal diketahui kita memiliki panjang AB, kita memiliki panjang AE. Tetapi nampaknya kita tidak memiliki informasi dari soal secara langsung mengenai panjang BE. Nah, tentu di sini anak-anak sekalian, kita membutuhkan, kira-kira alat bantu apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan panjang BE. Nah, di sini tentu dari yang kita sudah ketahui sebelumnya, kita punya alat bantu rumus Pitagoras, di mana kita ketahui rumus Pitagoras itu dapat kita gunakan untuk menemukan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini. Oke, itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita juga punya masalah tentang jarak titik ke garis BE ya, ada lintasan dari A ke BE, dan ini juga akan kita cari tahu
sebetulnya panjangnya berapa. Nah, di sini juga kita sudah mulai berpikir, kira-kira alat bantu apa yang saya perlukan ya. Tentu ada bisa macam-macam ya alat bantu yang digunakan. Bergantung pada konteksnya. Tadi saya sebut tergantung pada informasi yang disediakan oleh soal. Nah, di sini kalau kita amati, kita bisa memanfaatkan luas. Iya. Kenapa kita bisa memanfaatkan luas segitiga? Karena di sini kan ada alas, ada tinggi, ada alas, ada tinggi. Nah, kalau kita cermati, coba kita lihat. Kita sudah punya unsur AB, kita juga sudah punya unsur AE. Nanti juga kita sudah nanti bisa menemukan panjang BE dengan rumus ini. Nah, tentu dengan rumus luas Pitagoras, dengan rumus luas segitiga, kita nanti bisa menemukan panjang A ini, jarak titik A ke garis BE ini dengan menggunakan apa? Luas segitiga. Kita ketahui luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Nah, jadi dengan menyelesaikan persamaan luas ini, tentu kita bisa menemukan panjang panjang atau jarak titik A ke garis BE. Ya. Nah, kemudian biasanya masalah kita itu berkaitan juga dengan kemampuan kita di dalam menyelesaikan proses aljabar. Nah, ini juga anak-anak juga harus sering-sering ya menyelesaikan soal ya, karena umumnya di dalam penyelesaian soal-soal itu kita pasti akan berhadapan dengan persamaan-persamaan yang membutuhkan keterampilan aljabar di dalamnya. Ya, tentu saja apabila keterampilan aljabar kita kurang bagus, ini akan menjadi hambatan yang amat berat ya di dalam menyelesaikan soal-soal. Ya, bukan hanya soal jarak titik ke garis ya, atau dimensi 3, tetapi juga berkaitan dengan soal-soal yang lain. Yang kedua adalah keterampilan di dalam menyederhanakan misalnya bentuk akar ya, kemudian menjumlahkan pecahan dan lain sebagainya. Ini semua perlu kita gunakan, kita manfaatkan di dalam menyelesaikan soal-soal khususnya yang berkaitan dengan jarak titik ke garis ya. Ya. Oke, baik, ini kita lanjutkan sekarang. Bagaimana kita menyelesaikan soal kita dengan alat bantu yang telah kita identifikasi tadi? Mari kita lihat, ini salah satu alternatifnya. Ya, mari kita gambar ya seperti ini. Kita gambar, kemudian kita coba lebih sederhanakan gambarnya. Ya, kita boleh pindahkan seperti ini. Ya. Ya, kemudian kita identifikasi unsur-unsur apa yang telah diketahui. Nah, kita sudah menemukan bentuk sebuah segitiga siku-siku, tetapi kita belum memiliki panjang BE. Nah, selanjutnya, kita perlu menemukan panjang BE. Dan dengan apa? Dengan alat bantu yang kita sudah identifikasi tadi, yaitu rumus Pitagoras. Bagaimana rumus Pitagoras? Ya, ini bahwa BE kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah AE kuadrat. Oke. Nah, di sini memerlukan keterampilan aljabar lagi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke, 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Oke, hasilnya 8 ya. Mudah-mudahan tidak ada, ini semua sudah paham ini ya. 2 pangkat 2 4 tambah 2 pangkat 2 4 tambah 4 tambah 4 8. Oke. Nah, di sini kita memerlukan keterampilan menyederhanakan bentuk akar. Ya. Nah, menyederhanakan bentuk akar ini, jadi kan BE kuadrat sama dengan 8. Sekarang BE sama dengan akar 8. Itu sebenarnya sederhana. Ya, masing-masing ruas kita pangkat setengahkan, kan gitu. Jadi BE pangkat 2 pangkat setengah. Itu kan tinggal BE. Nah, terus akar terus 8 pangkat setengah ya, sama dengan bentuk akar. Oke. Jadi BE sama dengan akar 8. Nah, ini juga memerlukan keterampilan lagi dalam menyederhanakan bentuk akar. Akar 8 sama dengan akar 4 kali akar 2 ya. Akar 4 itu 2, jadi sama dengan 2 akar 2. Nah, ini. Oke, berarti kita sudah menemukan panjang BE ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan panjang BE, kita tinggal berusaha menemukan panjang AP. Di mana AP ini kita ketahui sebagai garis tinggi daripada segitiga ABE. Ya, dari sisi yang lain. Ya, dengan alasnya berupa BE. Oke. Baik.
Nah sekarang kita coba ya, kita sudah punya modal BE nih, udah dapat nih. Nah sekarang kita tinggal menemukan panjang AP dengan menggunakan apa? Rumus luas segitiga. Bagaimana menggunakannya? Coba kita lihat. Nah kita ketahui luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah mana alasnya di sini? Alasnya adalah AB ya, dari sisi AB nih. Kemudian tingginya apa? AE. Jadi dia setengah kali AB kali AE. Nah, tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi yang lain, yaitu dari sisi alas BE, artinya BE sebagai alas dan AP sebagai alas. Nah, itu juga bisa berarti kita cari dengan cara yang sama, yaitu setengah kali BE kali AP. Nah, selanjutnya kita coba masukkan unsur-unsur yang sudah diketahui, yaitu AB sama dengan 2 ya, ini ya. Ini AB sama dengan 2 ya, AE sama dengan 2. Nah, ini juga setengah BE 2 akar 2 ya kali AP. Nah, di sini kita bisa secara dalam proses aljabar anak-anak sekalian, kita tinggal mencoret saja sebenarnya ya. Ini bentuk persamaan. Di sini ada setengah ya. Di sini juga ada setengah, dicoret saja. Di sini ada 2. Di sini juga ada 2 ya. Berarti dia kan yang tersisa tinggal 2 ya. Di sini tinggal akar 2 kali AP. Nah, coba kita teruskan. Nah, ini 2 sama dengan akar 2 kali AP. Nah, dengan membagi ya, ini proses aljabar biasa ya. Jadi masing-masing ruas dibagi 2. Kira-kira gitu ya, kayak gini ya. 2 bahagi akar 2 maksud saya ya. Bahagi akar 2 akar 2. Nah, ini dia nanti dihapus ya. Nah, kita tinggal ini nanti menemukan ini ya. Nah, sehingga kita dapat ini AP sama dengan 2. Nah, dapat dari mana lagi nih akar 2? Ini bentuk keterampilan kita dalam menyelesaikan bentuk akar. Gimana? Dikalikan dengan akar sekawannya nih. Akarnya maaf ya, kalikan dengan akar 2. Nah, Nah, ini kan 2 kali akar 2 berarti kan ini sama dengan ya kan? Akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi ini sampai dicoret lagi. Nah, hasilnya ini. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan panjang AP. Apa itu panjang AP? Panjang AP itu adalah jarak titik A ke garis BE. Nah, berapa panjangnya? Yaitu akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke garis BE adalah akar 2 cm. Iya, jadi ini anak-anak sekalian salah satu strategi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Ingat ya, ini memang masih sangat sederhana, tetapi memang tujuannya kita memilih masalah yang sederhana agar kita secara bertahap pelan-pelan bisa memahami bagaimana menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal tentu yang lebih rumit lagi. Baik, terima kasih, mudah-mudahan Anda paham dengan ini. Nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.